Iya, baik saudara, selamat pagi. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di LPPL RSPD Suara Manggarai, sumber informasi dan inspirasi, dan salam jumpa kembali dengan kami. Senang sekali saat ini Patrick kembali menyapa Anda dalam ruang dialog inspiratif kita, dan pendengar sekalian, kita akan bahas sebuah topik yang sangat dekat dengan denyutnya di pembangunan di daerah saat ini, yakni kemitraan strategis antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan Kodim 1612 Manggarai. Iya, tentu kita tahu bersama Kodim 1612 Manggarai telah dan terus hadir bersinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai lini pembangunan demi meringankan beban serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi Manggarai tercinta ini. Iya, untuk mengupas tuntas berbagai program nyata dan kerja kolaboratif tersebut, saat ini kita telah kehadiran tamu istimewa di studio LPPL RSPD Suara Manggarai. Iya, kita sapa dulu tamu kehormatan kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dandim, Komandan Kodim 1612 Manggarai, Letkol Arhanud Amos Komenius Silaban SHMH. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama Pak Danim. Salah deh. Baik, selamat pagi Pak Danim. Apa kabar Pak Danim? Selamat pagi Kak Patrick. Siap. Puji Tuhan pagi ini sehat dan baik-baik. Iya, mungkin ada sapaan awal dulu untuk pendengar ini Pak Danim, biar kita semangat pagi ini. Baik, terima kasih Kak Patrick. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mama, KAC, serta seluruh pemirsa siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, siaran pemerintah daerah Manggarai, dimanapun berada dan sedang bekerja dimanapun. Saudara pendengar, kehadiran TNI di wilayah Kabupaten Manggarai tidak hanya dirasakan saat menjaga keamanan, tapi juga kita tahu bersama bahwa sangat melekat dalam keseharian masyarakat Manggarai. Bagaimana Pak Dandi melihat makna kemanunggalan TNI rakyat yang selama ini sudah terjalin di wilayah Kabupaten Manggarai? Terima kasih Patrick. Begini, bagi kami di Kodim 1612 Manggarai, kemanunggalan TNI dan rakyat itu bukan hanya sekedar slogan, melainkan roh dari tugas pokok seorang prajurit di lapangan. Roh ini berasal dari rakyat, karena TNI itu adalah lahir dari rakyat itu sendiri, ataupun anak kandung rakyat. Ya. Dan berjuang bersama dengan rakyat, dan kembali juga mengabdikan dirinya kepada rakyat. Nah, khususnya di Kabupaten Manggarai ini, dengan nilai kebudayaan yang tinggi, baru dengan semangat gotong royong yang leluhur kita berikan kepada kita, ya kan? Nah, itu diharapkan adanya kemanunggalan yang kuat antara TNI dan rakyat, sehingga TNI itu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan kehadirannya itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Manggarai. Nah, seperti itu. Sehingga TNI itu dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat, baik itu senang, susah, hingga kegiatan sehari-harinya di lapangan. Demikian mungkin Patrick. Iya, Pak Dadim, menjadi pimpinan di teritorial seluas wilayah Kabupaten Manggarai tentu memiliki tantangan tersendiri. Kalau boleh tahu, apa momen paling berkesan ya setelah melihat langsung senyuman langsung di tengah masyarakat berkat kehadiran ini? Baik Patrick, ini menarik ya, menarik untuk kita bahas memang ini ya. Memang momen yang paling berkesan ya, mungkin yang saya rasakan lebih kurang saya 1 tahun bertugas di Manggarai ini, ada satu hal yang menyentuh hati saya pribadi, yaitu di saat saya melihat raut wajah anak-anak kita, ya, raut wajah warga yang mungkin ada beberapa akses jalan seperti jembatan yang mereka tidak memiliki, sehingga mereka harus melalui sungai. Nah ini ya, dengan kita hadir untuk membantu masyarakat membangun jembatan, nah, raut wajah mereka yang sudah tersenyum, itulah momen yang membanggakan dan membahagiakan bagi kami seorang prajurit TNI.
Iya, baik Pak Danim. Tadi Pak Danim sudah menyebut soal pembangunan jembatan ya. Salah satunya lah pembangunan jembatan Garuda dan kebetulan saya sendiri ikut waktu peresmiannya. Akses mobilitas dan distribusi hasil bumi sering menjadi kendala di wilayah pedesaan saat ini Pak Danim. Bisa diceritakan bagaimana kisah di balik pembangunan jembatan Garuda di wilayah Kodim 1612 Manggarai dan seberapa besar dampak dan kelancaran aktivitas warga serta anak-anak sekolah di daerah yang sudah ada pembangunan jembatannya, katakanlah di Riau Barat yang sudah diresmikan Pak Pangdam kemarin. Iya, baik Patrick. Begini, ya, pembangunan ini ya, yang dilakukan oleh Kodim dan beserta masyarakat tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah. Kami Kodim bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari lokasi-lokasi yang dianggap kira-kira itu urgent dan itu memiliki nilai yang tinggi untuk dibangun seperti itu. Setelah itu kita akan cek ke lokasi, baru kita akan ukur ya berapa jaraknya, lebarnya, dan kita tentukan waktu yang tepat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan ini. Ya. Sehingga pada saat pembangunan ini tidak mengganggu mungkin kerjanya masyarakat gitu loh. Gitu. Mungkin pada saat waktunya panen kita berharap jangan membangun di situ karena mungkin masyarakat lagi panen. Nah, pada saat mungkin masyarakat sudah selesai panen, waktu kosong disitulah kita mungkin menggunakan waktu untuk pembangunan. Di samping itu juga mungkin kami sampaikan di sini kepada pemirsa juga, Patrick, bahwasanya kemarin tanggal 13 Agustus 2026 kami TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, meresmikan 2.500 jembatan di seluruh Indonesia, di mana peresmian ini dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan di sana Bapak Presiden mengapresiasi di mana pembangunan jembatan 2.500 ini dapat rampung dalam waktu beberapa bulan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersama-sama bahu-membahu untuk membangun jembatan tersebut, sehingga jembatan ini dapat berdiri kokoh dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya. Sehingga ekonomi dapat terus berlanjut. Nah, seperti itu mungkin Patrick. Ya baik, Pak Danim, selain pembangunan jembatan, ada pembangunan rumah tidak layak huni juga ya, dan sarana air minum bersih. Terkait RTLH tersebut Pak Danim, bagaimana proses penentuan sasaran rumah di Manggarai agar benar-benar tepat sasaran, dan apa cerita haru dari milik rumah saat penyerahan kunci itu? Baik, ini juga menarik juga Patrick. Jadi begini, kita beberapa waktu lalu melaksanakan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD. Di mana dalam pembangunan TMMD ada sasaran, ada namanya sasaran pokok dan ada sasaran tambahan. Sasaran pokok itu pastinya itu pembangunan jalan atau deflor atau segala macam. Tapi ada namanya sasaran tambahan. Ya, sasaran tambahannya diantaranya ada RTLH. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Bapak Camat, Bapak Desa untuk mencari lokasi ataupun rumah yang benar-benar itu warganya tidak mampu sama sekali. Ya. Beberapa rumah yang kami bangun ini ada hal menarik di mana warga ini, beberapa warga ini memang keluarganya jarang di tempat. Nah, sehingga mama ini sendirian, ya. Rumahnya reot, kurang bagus, sehingga kita tentukan itu sebagai lokasi untuk RTLH, ya, pembangunan rumah tidak layak huni. Dalam pembangunan kami bersama-sama, yaitu Kodim 1612 Manggarai bersama dengan masyarakat sekitar situ, ya, bersama-sama untuk membangun. Ya, puji Tuhan, setelah kami bangun dan kami hadir pada saat peresmian, mama tersebut merasa terharu, ya, terharu, termasuk keluarga yang ternyata yang berada jauh hadir pada saat itu, dan mereka merasa bangga. Dan kami juga TNI juga merasa terhormat, Patrick, karena kami bisa berbuat untuk masyarakat. Ya.
Seperti itu mungkin Pak. Pak Danim, ini soal air minum bersih ya. Kita tahu bersama bahwa tantangan ketersediaan air minum bersih dan irigasi pertanian di beberapa titik di Manggarai cukup krusial ya. Kita tahu program menunggal air bersih dan air pesawahan seperti apa saja yang sudah dieksekusi di lapangan ini Pak Danim, dan bagaimana hal ini mendongkrak produktivitas pertanian serta kesejahteraan para petani setempat, para petani lokal. Baik, satu hal yang harus kita pahami Patrick, bahwasanya air adalah sumber kehidupan. Ya. Tanpa air mungkin kita manusia akan sulit untuk menjalani kehidupan. Ya. Melalui program TNI Manunggal Air yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, kita membangun titik-titik sumur bor dan pompa hidram di beberapa lokasi di Kodim 1612 Manggarai, di mana air tersebut dialirkan ke pemukiman, serta juga dialirkan ke ruas-ruas peta-peta sawah yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Fungsinya apa? Supaya masyarakat itu dapat menikmati air bersih dan juga sawah juga dapat terairi, yang mungkin semulanya saat sawah itu menggunakan tada hujan sekali dalam 1 tahun, dengan adanya pengairan pompa hidram tersebut bisa 2-3 kali panen dalam 1 tahun. Demikian mungkin. Iya, Pak Danim, selain soal air minum bersih, isu ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan tentu sangat vital ya. Bagaimana Kodim 1612 Manggarai menggerakkan program ketahanan pangan serta aksi penghijauan dan pelestarian lingkungan bersama masyarakat? Baik, ketahanan pangan. Berbicara ketahanan pangan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena domainnya mungkin Kementerian Pertanian ya. Kementerian Pertanian itu sendiri juga bekerja, mereka keterbatasan dengan personil. Dengan keterbatasan personil tersebut, pastinya pemerintah memerlukan organisasi yang siap. Yang siap dalam artinya siap gerak. Nah, itulah pemerintah menggunakan TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah tersebut. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Amran mungkin dalam beberapa media yang disampaikan, bahwasanya Kementerian Pertanian itu hanya memiliki sekitar 35.000 PPL di lapangan. Sementara lokasi itu lebih dari 80.000. Sehingga untuk mengisi kekosongan 50.000 ini, maka dibutuhkanlah di situ Babinsa dan Babin Kaptipnas untuk membantu. Ya. Jadi sifatnya kita hanya membantu dan mendukung masyarakat apabila memiliki permasalahan di lapangan. Nah, di samping itu juga, Patrick, kami juga menyampaikan, kami Kodim 1612 Manggarai juga ikut berpartisipasi dalam membuat demplot. Ya, jadi demplot ini berada di sampingnya bandara Fransas Lega. Sana ada lebih kurang 5 hektar lahan, kami olah, kami manfaatkan. Kami tanam tanaman palawija dan juga kami berternak ayam petelur dan juga sapi. Nah, kami berharap juga memang tanaman-tanaman ini dapat bermanfaat dan dapat dijual ke masyarakat di sini. Seperti itu. Juga bisa mendukung atau didistribusikan ke MBG terdekat. Nah, di samping itu juga demplot Kodim 1612 Manggarai ini juga bermanfaat juga untuk anak-anak kita yang PPL. Jadi anak-anak PPL mereka bisa latihan bercocok tanam di demplot Kodim 1612 Manggarai. Demikian mungkin. Iya, Pak Danim, ini soal rehabilitasi sekolah dan panti asuhan ya. Kita tahu generasi muda adalah masa depan Manggarai. Bisa dijelaskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sekolah dan rehabilitasi panti asuhan yang sudah dikerjakan oleh jajaran Kodim selama ini? Baik, Patrick, rehabilitasi atau revitalisasi sekolah. Ya. Sebenarnya ini adalah program pemerintah yang di mana Kodim terlibat untuk hanya mengawasi saja. Kita ketahui bahwasanya fasilitas pendidikan itu merupakan fondasi dasar untuk anak-anak kita atau generasi kita saat ini, di mana generasi muda kita ini disiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Adapun yang kami lakukan, Patrick, bahwasanya kita melakukan
mungkin perbaikan tembok ataupun pengecatan, sehingga bangunan yang kelihatan kurang rapi nanti kita rapikan. Kita beralih ke isu lainnya, Pak Danim. Ya. Kita bicara soal stunting ya. Kita tahu bahwa stunting adalah isu nasional yang memerlukan penanganan keroyokan ya. Kalau boleh tahu langkah konkret apa saja yang diambil oleh Kodim 1612 Manggarai, termasuk sinergi dengan Persid dan tenaga kesehatan dalam membantu pemerintah daerah mencegah angka stunting di Manggarai. Baik Patrick, pemirsa sekalian, stunting itu adalah ancaman ya untuk masa depan kita, ya. Sehingga penanganannya membutuhkan penanganan yang bersama-sama atau tadi sampaikan sama Patrick, keroyokan gitu seperti itu ya. Kami Kodim 1612 Manggarai selalu bersinergi erat dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Manggarai di Dinas Kesehatan secara efektif ataupun aktif atau masif ya. Kami juga melibatkan Persid Kartika Chandra Kirana cabang 17 Kodim 1612 Manggarai sebagai orang tua asuh stunting. Langkah konkretnya meliputi kegiatan penyuluhan gizi, baru pendistribusian makanan tambahan berkala, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, seperti itu. Nanti juga Babinsa di lapangan juga mendampingi kegiatan-kegiatan posyandu, terutama di desa-desa. Nah, seperti itu mungkin Patrick. Iya, Pak Danim, gotong royong kita tahu bersama zaman sekarang ini sepertinya mulai pudar ya. Betul. Kalau boleh tahu seperti apa keterlibatan masyarakat bersama TNI selama ini untuk katakanlah untuk pembangunan di wilayah pedesaan atau di wilayah Kabupaten Manggarai? Iya. Jadi Patrick, memang gotong royong ini kita rasakan sudah mulai memudar. Iya. Memudar karena kita tergerus dengan perkembangan zaman. Iya. Di mana mungkin anak-anak sekarang atau pemuda-pemuda saat ini lebih ke arah individu ya. Makanya sebenarnya gotong royong ini adalah warisan dari pendahulu-pendahulu kita ya, di mana pendahulu kita ini mewariskan gotong royong ini supaya untuk membangun bangsa Indonesia, di mana mungkin pendahulu kita itu ya mengorbankan selain berkorban dia tenaga, ya, harta benda mereka, termasuk juga waktunya, termasuk juga keluarganya, mungkin banyak dikorbankan. Ya, sehingga saat ini kita hanya bisa mengisi dengan kegiatan kegotong royongan seperti itu. Kami Kodim 1612 Manggarai selalu berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah, termasuk dengan kepala desa dan juga Bapak Camat. Ya, sehingga pada saat kami melakukan pembangunan di beberapa lokasi, kami minta kepada Bapak Desa untuk menghimbau masyarakat bersama-sama TNI untuk membangun secara bergotong royong. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita berharap pekerjaan itu juga dapat berjalan secara optimal. Nah, di samping itu juga Patrick, kita berharap dengan masyarakat ikut serta dalam membangun ya. Jadi masyarakat itu ikut merasakan dan ikut memiliki bangunan tersebut. Nah, terkadang kalau kita tidak membangun bangunan itu, kita merasa udahlah ini kan orang lain yang bangun. Terkadang coret-coret dindingnya atau dikorek-korek atau segala macam. Tapi kalau kita ikut membangun di situ, kita akan merasa memiliki dan ikut menjaga bangunan tersebut. Nah, seperti itu mungkin kira-kira. Iya, Pak Danim, kita ke pertanyaan terakhir. Dalam jaga stabilitas daerah, pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan tentu sangat penting ya. Sejauh ini seperti apa pendekatan TNI untuk merawat persatuan, menangkal potensi konflik sosial, menjaga ideologi bangsa di tengah keberagaman budaya Manggarai? Ya, jadi begini, Manggarai ini kami melihat memiliki banyak kekayaan budaya ya, dan keagamaan yang saya melihat indah sekali di Manggarai ini ya. Kami Kodim 1612 Manggarai ya melakukan pendekatan melalui KKR-RI ya. KKR-RI ini kami akan masuk ke sekolah-sekolah untuk mencari bibit-bibit yang kira-kira bisa
diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, ya. Tapi memang harus kita harus perbaiki bahwasanya nilai-nilai kebangsaan terus ditanamkan mulai dari dini sebenarnya, gitu. Tidak hanya di kelas SMP ataupun SMA. Mungkin dari TK atau PAUD sekalipun itu bisa ditanamkan. Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya melaksanakan upacara bendera 17-an. Upacara bendera setiap hari Senin ataupun tanggal 17-an itu salah satu cara untuk mengajarkan anak-anak kita untuk cinta tanah air. Nah, di samping itu juga mungkin kami di TNI itu ada namanya jam 10 itu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Pada saat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita mengambil sikap sempurna, ya, mengambil sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan salah satu cara untuk kita menanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, gitu, rasa cinta bangsa Indonesia dan rasa memilikinya. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi kader-kader penerus bangsa. Nah, tadi yang saya teruskan lagi tadi, Patrick, bahwasanya KKRI ini kami akan seleksi, kami akan berikan wawasan kebangsaan dulu, baru kami seleksi dan kami akan tes psikologi. Setelah kami tes psikologi, mungkin anak-anak ini kan kami bisa ajukan ke, contohnya seperti yang sekarang ini sudah ada, contohnya Universitas Pertahanan. Nah, seperti itu. Atau yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Universitas Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tingkatnya SMA itu ada namanya sekarang tuh sekolah rakyat, ya kan? Ataupun ada juga sekolah Taruna Nusantara. Nah, itu yang sudah ada di beberapa daerah. Nah, tadi kembali lagi ke sekolah rakyat tadi, Patrick, bahwasanya sekolah rakyat ini diharapkan memang anak-anak kita yang memiliki kemampuan secara intelektual, tapi mereka tidak mampu secara ekonomi. Ya, secara ekonomi, nah itulah ditempatkan di sekolah rakyat. Ya, jangan sampai anak-anak kita yang memiliki ekonomi, orang tuanya memiliki ekonomi mampu, dimasukkan sekolah rakyat, nanti tidak tepat sasaran. Gitu loh. Karena kan kita masih banyak melihat itu. Ini anak ini pintar, tapi dari segi ekonomi orang tuanya tidak mampu. Ya. Baru begitu dia mau lanjut ke tingkat SMP, dia sudah putus sekolah, padahal dia ranking di kelas. Nah, pemerintah melalui sekolah rakyat yaitu menampung hal itu, sehingga anak-anak kita tadi yang berprestasi tapi mereka tidak mampu, dia tampunglah di situ. Memang ya kan dilatih secara kedisiplinan seperti itu, ya toh. Baru mereka juga tinggal di sekolah tersebut. Bukan berarti tiap hari pulang rumah, tidak, tapi tinggal di sana di asrama, baru mereka belajar di sekolah rakyat tersebut. Nah, kita berharap Manggarai dan Manggarai Timur ini bisa mendapatkan sekolah rakyat lah. Mungkin dalam waktu dekat, karena memang program Bapak Pemerintah ini secara bertahap. Demikian mungkin Patrick bisa sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya di LPPL RSPD saat ini Pak Dandim. Baik, Patrick. Sebelum kita pamit, mungkin ada closing statement dari Pak Dandim untuk masyarakat Manggarai saat ini. Para pemirsa LPPL RSPAD, ya, itu LPPL ini singkatan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Siaran Pemerintah Daerah Manggarai. Ya. Kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, Bapak Mama, CKE semuanya, kami dari Kodim 1612 Manggarai ya, memiliki harapan yang sederhana. Mari kita terus merawat persatuan, kebersamaan, serta gotong royong, di mana pembangunan Manggarai ini tidak bisa berjalan sendirian. Butuh kolaborasi yang kokoh dan sinergitas, baik itu pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, ya. Sehingga kita akan memperoleh Manggarai yang sangat damai, seperti itu, ya toh. Dan kami juga mengharapkan, ya, jadikan TNI sebagai mitra, sahabat
ataupun bagian dari keluarga kita semuanya. Jadi bersama rakyat, TNI kuat, bersama TNI rakyat sejahtera. Tabe buat kita semuanya. Terima kasih.